Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang filsafat Muhammad Iqbal yang akan dijelaskan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama oleh Muhammad Ali, dan yang kedua oleh Rizal Anhari, yang ketiga oleh Ahmad Wisam Prakoso, dan yang keempat oleh saya sendiri Muhammad Siddiq, yang kelima oleh Danang Triwahidi, dan yang keenam oleh Muhammad Triliunan Tamingka Salim, yang ketujuh oleh Muhammad Noval Alauddin. Saksikan, jangan skip, pantengin sampai akhir. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam filsafat pendidikan yang pertama adalah konsep individual. Dalam konsep ini, Muhammad Iqbal menekankan bahwa hanya manusia yang dapat melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa pendidikan harus dapat memupuk sifat-sifat individualitas manusia agar manusia tersebut menjadi manusia yang sempurna. Lalu, apakah arti manusia sempurna menurut Muhammad Iqbal? Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa memasukkan sifat-sifat ketuhanan ke dalam dirinya agar manusia tersebut berperilaku seperti halnya Tuhan. Kedua, pertumbuhan individu. Manusia sebagai individu akan mengalami perubahan secara dinamis dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini menurut Iqbal bukanlah suatu kejadian di mana manusia hanya tinggal menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebab Islam secara kultural menolak dengan tegas statisnya alam dan sangat mendukung dinamisnya alam, sehingga manusia yang menyesuaikan dengan lingkungannya akan mengalami juga perubahan. Yang ketiga adalah keseimbangan jasmani dan rohani. Dalam pandangan Muhammad Iqbal, perkembangan individu memiliki implikasi ia harus dapat mengembangkan kekayaan batin dan eksistensinya. Pengembangan kekayaan batin tidak dapat dilaksanakan dengan melepaskan dari kaitan materi. Oleh karena itu, antara jasmani sebagai realitas dan rohani sebagai ide yang harus dipadukan dalam proses pengembangan individu. Yang keempat, pertautan individu dengan masyarakat. Pemahaman ini memberikan pengertian yang mendalam tentang hakikat pertautan antara kehidupan individu dengan kebudayaan masyarakat. Masyarakat adalah tempat individu menyatakan keberadaannya. Oleh karena itu, tanpa masyarakat, kehidupan individu akan melemah dan tujuan hidupnya menjadi tak terarah. Yang kelima adalah kreativitas individu. Muhammad Iqbal menolak kausalitas tertutup yang menyebabkan seolah-olah tak ada satupun yang baru yang dapat atau mungkin terjadi lagi. Manusia memiliki kreativitas yang harus dikembangkan secara evolusi. Dengan kreativitasnya tersebut, manusia mampu melepaskan diri dari keterbatasan, menembus dan menaklukkan waktu. Adapun kreativitas itu sendiri hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Yang keenam, pesan intelek dan intuisi. Menurut Muhammad Iqbal, pendidikan Islam harus menjadi proses penyadaran manusia bahwa setiap manusia itu dibekali oleh Tuhan kemampuan yang sama untuk menggali ubah apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Nah, dengan cara meningkatkan ego menjadi individualitas yang unik dan luas jangkauannya untuk menggali dan mengendalikan lingkungan tersebut. Muhammad Iqbal menunjukkan kesadaran yang sungguh dan tangguh terhadap peranan pengetahuan yang menuntut eksperimen di dalam dunia modern ini. Pandangan ini berimplikasi pada pendidikan intelektual yang menuntut penolakan terhadap segala bentuk metode pengajaran yang serba kaku, rumit, berbelit, dan stereotip. Yang ketujuh, pendidikan watak.
Muhammad Iqbal mengajarkan pendidikan menekankan kepada pendidikan watak yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah sensitivitas atau kehalusan perasaan, dan yang kedua adalah kekuatan. Yang pertama, sensitivitas terhadap pri kemanusiaan dan nilai-nilai ideal, dan yang kedua kekuatan. Yang kedua adalah kekuatan dalam berpegang kepada maksud yang telah dicetuskan dalam qalbu. Demikian penjelasan dari kami tentang filsafat Muhammad Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak tahu apa yang